Shalom pemirsa CBN semua, bertemu lagi dengan saya di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini sangat menarik ya. Dikatakan bahwa kalau kita rindu untuk belajar, maka kita akan mendapatkan pengharapan sejati pada saat kita rindu, dan juga kita akan mendapatkan kegembiraan pada saat kita larut dalam kesedihan, dan juga kelegaan kepada kita yang letih, dan juga akan mengungkapkan kepada kita satu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Dan pada saat kita mempelajari buku ini, kita akan mendapatkan sinar, sehingga sinar itu kita bisa bagikan dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini terambil di dalam halaman 148 dengan judul Janji bagi mereka yang puas. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk membuka dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kembangkanlah roh yang puas dan bergembira. Testimony for the Church, jilid 2 halaman 435. Jadi pelajaran kita sangat menarik ya. Dikatakan bahwa janji bagi mereka yang puas, atau puas dengan apa yang sudah ada pada diri kita. Seperti dalam ayat inti bahwa dikatakan bahwa jangan kita menjadi hamba uang, tetapi cukuplah dengan apa yang ada pada diri kita. Karena Tuhan sudah berfirman bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita untuk kesusahan, tetapi Dia akan mencukupkan semuanya. Tetapi kita ingat bahwa pada saat kita mendengarkan firman ini, bukan kita menganggap bahwa kita tidak bekerja tetapi Tuhan akan selalu berikan, tetapi dikatakan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita, dan juga Dia tidak akan meninggalkan kita, yang artinya adalah bahwa Dia sudah menjadikan kita, berarti kita sudah harus berusaha untuk juga Dia berkati. Kalau kita tidak berusaha, maka sama saja kita menunggu seperti orang yang fisiknya tidak sempurna. Dia hanya menunggu untuk mendapatkan berkatnya. Tetapi di sini katakan bahwa kalau kita puas, berarti kita siap untuk berusaha untuk mendapatkan kepuasan itu. Karena berkat itu akan kita terima dan kita akan puas. Tapi seringkali orang yang sudah mendapatkan berkat itu, dia tidak pernah puas karena dia tidak pernah bersyukur, sehingga dia ingin untuk menjadi hamba uang dan tidak cukup dengan apa yang sudah dia punya. Seperti di sini dikatakan bahwa kembangkanlah roh yang puas dan bergembira, yang artinya adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah memberikan berkat kepada kita setiap hari. Dengan penjagaannya saja kita sudah merasakan akan berkat itu. Jadi janganlah kita merasa tidak puas dengan apa yang ada pada diri kita, karena mungkin kita seringkali merasa tidak puas karena kita tidak bisa melakukan sesuatu yang besar dalam diri kita, sehingga kita merasa bahwa kita tidak puas dengan apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita sudah lakukan, kita harus merasa bahwa kita sudah bisa menjalaninya. Puaslah dengan apa yang ada padamu, Ibrani 13 ayat 5 ya. Dikatakan di sini bahwa puaslah dengan apa yang ada padamu, yang artinya adalah kita harus merasa bahwa kita sudah cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mencari lagi cara lain untuk mendapatkan kepuasan itu dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita mencari cara lain, maka kita akan mencari cara yang datangnya dari dunia, sehingga pada saat kita sudah mendapatkan cara yang datang dari dunia, maka kita akan terus mencari. Kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada pada diri kita. Dunia ini penuh dengan roh ketidakpuasan yang mengabaikan kebahagiaan dan berkat yang ada dalam jangkauan mereka, dan terus mencari kebahagiaan dan kepuasan yang tidak mereka sadari. Mereka terus-menerus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan,
yang jauh lebih baik, lebih besar dari apa yang mereka miliki, dan selalu dalam kekecewaan. Testimony for the Church jilid 2 halaman 640. Jadi pelajaran kita sangat menarik ya. Dikatakan bahwa di dunia ini roh ketidakpuasan itu sangat besar, yang seringkali mengabaikan akan kebahagiaan dan berkat yang ada dalam jangkauan diri kita. Pada saat kita mencari akan roh ketidakpuasan itu, berarti kita sedang mengabaikan akan kebahagiaan dan berkat yang datang dari Tuhan. Karena kita tidak pernah merasa bahwa berkat itu diberikan, sehingga kita mencari cara lain untuk kebahagiaan dan kepuasan yang kita tidak pernah sadari itu. Sebenarnya kita sudah diberikan kebahagiaan dan juga kepuasan, tetapi karena diri kita, keinginan kita yang selalu tidak terpenuhi, sehingga kita ingin untuk mencari kepuasan dari dunia. Kita terus menerus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ini adalah keinginan diri kita ya. Jadi mana apa yang dimiliki seseorang pasti kita ingin juga untuk memiliki, sehingga kita terus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan kita, yang jauh lebih baik, lebih besar dari apa yang mereka miliki, dan selalu dalam keadaan kecewa. Jadi kita seringkali inginkan sesuatu yang orang lain miliki, sehingga kita usaha dengan sekuat tenaga kita jauh lebih baik, jauh lebih besar, tetapi apa yang kita sudah miliki selalu menjadi yang terbaik, bukan apa yang kita cari selalu menjadi yang terbaik. Karena apa yang kita cari dengan keinginan kita itu akan selalu membawa kita kepada kekecewaan. Mereka tidak memiliki Tuhan, mereka tidak memiliki harapan untuk menjangkau apa yang di dalam tabir, yang menjadi sauh bagi jiwa yang teguh dan kokoh. Semua orang yang memiliki harapan ini akan menyucikan diri mereka sendiri sebagaimana dia adalah murni. Orang seperti ini merasa dengan keinginan yang tidak berkesudahan, mengeluh dan ketidakpuasan. Mereka tidak terus-menerus mencari kejahatan dan memikirkan masalah yang bukan milik mereka. Tetapi kita melihat banyak orang yang mengalami kesulitan sebelum waktunya. Kecemasan terdapat pada setiap aspek kehidupan mereka. Mereka tidak menemukan penghiburan, tetapi mereka memiliki ketakutan yang terus-menerus karena kejahatan yang mengerikan. Hal seperti itu tidak menghormati Tuhan dan membuat agama Kristus menjadi jelek. Mereka tidak memiliki kasih yang sejati kepada Tuhan. Kasih sayang mereka menjadi tidak wajar, tetapi hiburan yang sia-sia tidak akan pernah memperbaiki pikiran yang seperti itu. Mereka membutuhkan pengaruh roh Tuhan yang mengubahkan agar bahagia. Testimony for the Church jilid 1 halaman 566. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik ya, bahwa orang yang tidak memiliki Tuhan, mereka juga tidak memiliki harapan untuk menjangkau apa yang ada dalam tabir yang menjadi sauh bagi jiwa yang teguh dan kokoh. Jadi orang yang tidak memiliki Tuhan, dia tidak memiliki harapan pada saat dia mencari sesuatu yang diinginkan, karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki Tuhan, sehingga dia cari apa yang dirinya inginkan. Tetapi di sini katakan bahwa semua jiwa yang teguh dan kokoh itu akan terus berjalan pada saat mereka mencari sesuai dengan apa yang Tuhan miliki. Jadi kita semua di sini dikatakan bahwa kita harus memiliki Tuhan, karena pada saat kita memiliki Tuhan, kita memiliki harapan, sehingga harapan itu akan membuat kita untuk selalu bersyukur karena kita masih dijagai oleh Tuhan. Semua orang yang memiliki harapan ini akan menyucikan diri mereka sebagaimana dia adalah murni, atau Tuhan adalah murni yang sanggup menerima kita, karena dia akan memberikan kita harapan-harapan yang membuat diri kita untuk terus semangat dalam mencari Dia. Jadi pada saat kita mencari Dia, kita sedang diubah untuk menjadi seorang yang lebih suci, untuk lebih dekat kepadanya. Orang seperti itu bebas dari keinginan yang tidak berkesudahan, mengeluh dan ketidakpuasan. Mereka tidak terus-menerus mencari kejahatan dan memikirkan masalah yang bukan milik mereka. Jadi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mereka akan dibebaskan dari keinginan daging mereka yang tidak berkesudahan. Karena seringkali kalau kita tidak memiliki Tuhan, seringkali kita memiliki keinginan yang sangat besar, sehingga keinginan itu tidak pernah
putus, tetapi terus-menerus membuat kita untuk mencari keinginan kita. Dan juga berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak boleh mengeluh dan merasakan ketidakpuasan, tetapi kita harus merasakan kesenangan dan juga kepuasan dalam hidup kita. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, berarti kita sedang masuk ke dalam naungan Dia, sehingga Dia akan cukupkan semua yang kita lakukan melalui usaha kita. Mereka tidak terus-menerus mencari kejahatan dan memikirkan masalah yang bukan milik mereka. Jadi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mereka tidak akan mencari lagi kejahatan dan juga memikirkan yang bukan masalah mereka, tetapi mereka memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Tetapi kita lihat banyak orang yang mengalami kesulitan sebelum waktunya. Kecemasan terdapat pada setiap aspek kehidupan mereka. Mereka tidak menemukan penghiburan, tetapi memiliki ketakutan yang terus-menerus karena kejahatan yang mengerikan. Ini adalah keraguan besar di dalam diri kita masing-masing. Seringkali kita berjalan bersama dengan Tuhan, atau awal kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami kesulitan sebelum waktunya. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kesulitan itu datang karena kita akan diberikan suatu ujian untuk kita bisa kuat menghadapinya. Dan juga kecemasan pada setiap aspek kehidupan kita. Kecemasan setiap aspek kehidupan kita, dan juga kita tidak menemukan penghiburan, tetapi memiliki ketakutan yang terus-menerus karena kejahatan yang mengerikan. Jadi pada saat kita mengalami kesulitan, mengalami kecemasan, maka kita juga tidak akan mengalami penghiburan. Tetapi di sini dikatakan bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus siap bahwa kesulitan, kecemasan akan kita lewati dan kita akan mendapatkan penghiburan yang datang dari Tuhan. Karena kita tahu di sini bahwa kejahatan yang mengerikan itu kita bisa lewati kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita berjalan dengan diri kita, maka kesulitan dan kecemasan itu akan terus muncul dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami kekecewaan besar dalam kehidupan kita. Hal seperti itu tidak menghormati Tuhan dan membuat agama Kristus menjadi jelek. Jadi orang yang sudah berjalan bersama dengan Tuhan, yang sudah mengakui akan pengikut Tuhan atau sudah mengakui sebagai pengikut Tuhan, pada saat dia tidak tahan dalam kesulitan dan kecemasan yang datang dalam dirinya, maka dia sendiri yang tidak menghormati Tuhan. Dia juga membuat agama Kristus menjadi jelek, atau dia sendiri yang membuat orang melihat bahwa agama Kristus itu adalah agama yang jelek. Mereka tidak memiliki kasih yang sejati kepada Tuhan. Kasih sayang mereka menjadi tidak wajar. Jadi orang yang tidak menghormati Tuhan, mereka tidak memiliki kasih sejati yang datang dari Tuhan. Dan juga kasih menjadi tidak wajar di dalam kehidupan. Tetapi hiburan yang sia-sia tidak akan pernah memperbaiki pikiran seperti itu. Mereka membutuhkan pengaruh Roh Tuhan untuk mengubahkan agar bahagia. Jadi kalimat terakhir ini sangat menguatkan kita ya. Jadi hiburan yang kita cari tidak akan pernah memperbaiki akan pikiran kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi kita membutuhkan pengaruh dari Roh Tuhan, sehingga Roh Tuhanlah yang dapat mengubahkan diri kita agar bahagia. Jadi setiap kebahagiaan itu datang daripada Tuhan, setiap kepuasan datang daripada Tuhan kalau kita sepenuhnya bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.